Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Alfiandani. Saya Dian Permatasari, kami dari kelompok Anggur. Akan mempresentasikan tugas algoritma tentang sorting data. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan atau sorting. Sorting adalah suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu 1. Urut naik atau ascending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. 2. Urut turun atau descending, yaitu mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Metode sorting. 1. Insertion sort atau metode penyisipan. 2. Selection sort atau metode seleksi. 3. Bubble sort atau metode gelembung. 4. Cell sort atau metode cell. 5. Quick sort atau metode quick. 6. Match sort atau metode penggabungan. Dari metode-metode yang sudah disebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu insertion sort atau metode penyisipan. Proses pengurutan dengan metode penyisipan langsung dapat dijelaskan sebagai berikut. Data dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai dengan yang terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil daripada data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Metode penyisipan biner atau binary insertion sort. Metode ini merupakan pengembangan dari metode penyisipan langsung dengan cara menyisipkan langsung. Perbandingan selalu dimulai dari elemen pertama atau data ke 0. Sehingga untuk menyisipkan elemen ke 1, kita harus melakukan perbandingan sebanyak 1 kali. Prosedur yang menggunakan metode penyisipan langsung. Algoritma penyisipan langsung. 1. I sama dengan 1. 2. Selama I kurang dari N, kerjakan baris 3 sampai dengan 9. 3. X sama dengan data I. 4. J sama dengan I dikurangi 1. 5. Selama X kurang dari data J, kerjakan baris 6 dan 7. 6. Data J ditambah 1 sama dengan data J. 7. J sama dengan J kurangi 1. 8. Data J ditambah 1 sama dengan X. 9. I sama dengan I ditambah 1. Dan ini contoh gambarnya. Prosedur yang menggunakan metode penyisipan biner. Algoritma penyisipan biner. 1. I sama dengan 1. 2. Selama I kurang dari N, kerjakan baris 3 sampai dengan 14. 3. X sama dengan data I. 4. I sama dengan 0. 5. R sama dengan I kurangi 1. 6. Selama I kurang dari sama dengan R, kerjakan baris 7 dan 8. 7. M sama dengan I ditambah R per 2. 8. Jika X kurang dari data M, maka R sama dengan M kurangi 1. Jika tidak, I sama dengan M ditambah 1. 10. Selama J lebih dari sama dengan I, kerjakan baris 11 dan 12. 11. Data J ditambah 1 sama dengan data J. 12. J sama dengan J kurangi 1. 13. Data I sama dengan X. 14. I sama dengan I ditambah 1. Dan inilah contoh gambarnya. Yang kedua, selection sort atau metode seleksi. Metode seleksi melakukan pengurutan dengan cara mencari data yang terkecil, kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau sering dinamakan pivot. Proses pengurutan dengan metode seleksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, dicari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir.
kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian, data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibanding data yang lain. Langkah kedua, data terkecil kita cari mulai dari data kedua sampai terakhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukar dengan data kedua dan demikian seterusnya sampai semua elemen dalam keadaan terurutkan. Prosedur yang menggunakan metode seleksi. Algoritma seleksi. 1. I sama dengan 0. 2. Selama I kurang dari N dikurangi 1, kerjakan baris 3 sampai dengan 9. 3. K sama dengan I. 4. J sama dengan I plus 1. 5. Selama J kurang dari N, kerjakan baris 6 dan 7. 6. Jika data K lebih dari data J, maka K sama dengan J. 7. J sama dengan J ditambah 1. 8. Tukar data I dengan data K. 9. I sama dengan I ditambah 1. Dan ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga, bubble sort atau metode gelembung. Metode gelembung atau bubble sort sering juga disebut dengan metode penukaran atau exchange sort, adalah metode yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen, kemudian melakukan penukaran bila perlu. Proses pengurutan metode gelembung ini menggunakan dua kalang. Kalang pertama melakukan pengulangan dari elemen kedua sampai dengan elemen ke N kurangi 1, misalnya variabel I. Sedangkan kalang kedua melakukan pengulangan menurun dari elemen ke N sampai elemen ke I, misalnya variabel J. Pada setiap pengulangan, elemen ke J kurangi 1 dibandingkan dengan elemen ke J apabila data ke J kurangi 1 lebih besar daripada data ke J. Dilakukan penukaran. Prosedur yang menggunakan metode gelembung. Algoritma gelembung. 1. I sama dengan 0. 2. Selama I kurang dari N dikurangi 1, kerjakan baris 3 sampai dengan 7. 3. J sama dengan N dikurangi 1. 4. Selama J lebih dari sama dengan I, kerjakan baris 5 sampai dengan 7. 5. Jika data J dikurangi 1 lebih dari data J, maka tukar data J kurangi 1 dengan data J. 6. J sama dengan J dikurangi 1. 7. I sama dengan I ditambah 1. Dan ini contoh gambarnya. Yang keempat, cell sort atau metode sel. Proses pengurutan dengan metode sel dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang dibandingkan, yaitu N per 2. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N per 2. Apabila data pertama lebih besar dari data ke N per 2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu N per 2. Demikian seterusnya, sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J ditambah N per 2. Pada proses berikutnya, digunakan jarak N per 2, 2 atau N per 4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak N per 4. Apabila data yang pertama lebih besar dari data ke N per 4 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu N per 4. Demikianlah seterusnya, sehingga seluruh data dibandingkan, sehingga semua data ke J lebih kecil daripada data ke J ditambah N per 4. Prosedur yang menggunakan metode sel. Algoritma metode sel. 1. Jarak sama dengan N. 2. Selama jarak lebih dari 1, kerjakan 3 sampai dengan 9. 3. Jarak sama dengan jarak per 2 sudah sama dengan false. 4. Kerjakan baris 4 sampai dengan 8 selama sudah sama dengan false. 5. Sudah sama dengan true. 6. J sama dengan 0. 7. Selama J kurang dari N dikurangi jarak, kerjakan baris 8 dan 9.
8. Jika data J lebih dari data J plus jarak, maka tukar data J. Data J plus jarak sudah sama dengan true. 9. J sama dengan J ditambah 1. Dan inilah contoh gambarnya. Yang kelima, quicksort atau metode quick. Mula-mula dipilih data tertentu yang disebut pivot, misalnya X. Pivot dipilih untuk mengatur data di sebelah kiri agar lebih kecil daripada pivot dan data di sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Pivot ini diletakkan pada posisi ke J sedemikian sehingga data antara 1 sampai dengan J kurang 1 lebih kecil daripada X. Sedangkan data pada posisi ke J plus 1 sampai N lebih besar daripada X. Caranya dengan menukarkan data di antara posisi 1 sampai dengan J kurang 1 yang lebih besar daripada X dengan data di antara posisi J plus 1 sampai dengan N yang lebih kecil daripada X. Metode quicksort non-rekursif. Implementasi secara non-rekursif memerlukan dua buah tumpukan atau stack yang digunakan untuk menyimpan batas-batas subbagian. Pada prosedur ini menggunakan tumpukan yang bertipe record atau struktur, yang terdiri dari elemen kiri untuk mencatat batas kiri dan kanan untuk mencatat batas kanan. Tumpukan dalam hal ini dideklarasikan sebagai array. Algoritma quicksort non-rekursif. 1. Tumpukan 1 kiri sama dengan 0. 2. Tumpukan 1 kanan sama dengan N kurangi 1. 3. Selama ujung 0, kerjakan baris 4 sampai dengan 22. 4. L sama dengan tumpukan ujung kiri. 5. R sama dengan tumpukan ujung kanan. 6. Ujung sama dengan ujung kurangi 1. 7. Selama R lebih dari L, kerjakan baris 8 dengan 22. 8. I sama dengan L. 9. J sama dengan R. 10. X sama dengan data L ditambah R per 2. 11. Selama I kurang dari sama dengan J, kerjakan baris 12 sampai dengan 14. 12. Selama data I kurang dari X, I sama dengan I ditambah 1. 13. Selama X kurang dari data J, J sama dengan J kurangi 1. 14. Jika I kurang dari sama dengan J, maka kerjakan baris 15 sampai dengan 17. Jika tidak ke baris 11. 15. Tukar data I dengan data J. 16. I sama dengan I ditambah 1. 17. J sama dengan J kurangi 1. 18. Jika L kurang dari I, maka kerjakan baris 19 dengan sampai dengan 21. 19. Ujung sama dengan ujung plus 1. 20. Tumpukan ujung kiri sama dengan I. 21. Tumpukan ujung kanan sama dengan R. 22. R sama dengan J. Algoritma rekursif. 1. X sama dengan data L plus R per 2. 2. I sama dengan L. 3. J sama dengan R. 4. Selama I kurang dari sama dengan J, kerjakan baris 5 sampai dengan 12. 5. Selama data I kurang dari X, kerjakan I sama dengan I plus 1. 6. Selama data J lebih dari X, kerjakan J sama dengan J kurangi 1. 7. Jika I kurang dari sama dengan J, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 10. Jika tidak, kerjakan baris 11. 8. Tukar data I dengan data J. 9. I sama dengan I plus 1. 10. J sama dengan J kurangi 1. 11. Jika L kurang dari J, kerjakan lagi baris 1 dengan R sama dengan J. 12. Jika I kurang dari R, kerjakan lagi baris 1 dengan L sama dengan I. Yang keenam, merge sort atau metode penggabungan. Prinsip dari metode penggabungan sebagai berikut. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu
tabel sehingga dalam keadaan urut. Misalnya, kumpulan data pertama atau T1 adalah sebagai berikut: 3, 11, 12, 23, 31. Sedangkan kumpulan data kedua atau T2 adalah sebagai berikut: 9, 15, 17, 20, 35. Proses penggabungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula diambil data pertama dari T1 yaitu 3 dan data pertama dari T2 yaitu 9. Data ini dibandingkan, kemudian yang lebih kecil diletakkan sebagai data pertama dari hasil pengurutan, misalnya T3. Jadi T3 akan memiliki satu data yaitu 3. Data yang lebih besar yaitu 9, kemudian dibandingkan dengan data kedua dari T1 yaitu 11. Ternyata 9 lebih kecil dari 11, sehingga 9 diletakkan sebagai data kedua dari T3. Demikian seterusnya, sehingga didapat hasil sebagai berikut: 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, 35. Algoritma penggabungan dapat dituliskan sebagai berikut. 1. I sama dengan 0. 2. J sama dengan 0. 3. J3 sama dengan 0. 4. Kerjakan baris 5 sampai dengan 7 selama I kurang dari J1 atau J kurang dari J2. 6. Jika T1I kurang dari T2J, maka T3J3 sama dengan T1I, I sama dengan I plus 1. 7. Jika T1I lebih dari sama dengan T2J, maka T3J3 sama dengan T2I, J sama dengan J plus 1. 8. Jika I lebih dari J1, maka kerjakan baris 9. Jika tidak, kerjakan baris 15. 9. I sama dengan J. 10. Selama I kurang dari J2, kerjakan baris 11 sampai dengan 13. 11. J3 sama dengan J3 plus 1. 12. T3, J3 sama dengan T2I. 13. I sama dengan I plus 1. 14. Selesai. 15. J sama dengan I. 16. Selama J kurang dari J1, kerjakan baris 17 sampai dengan 19. 17. J3 sama dengan J3 plus 1. 18. T3, J3 sama dengan T1. J. 19. J sama dengan J plus 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.